Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah Basyairul Khairat, jamaah Jalsatul Itsnin Basyairul Khairat, yang mudah-mudahan kita berdoa untuk para habaib, untuk para kesepuhan, para kiai, dan untuk semua koordinator Jalsatul Itsnin Majlisu Basyairul Khairat dan semua yang hadir di sini, yang masya Allah tabarakallah di malam ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kebaikan. Semoga istiqomah insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita enggak pulang dari sini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita baik yang sengaja maupun yang enggak disengaja dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat belas kasihan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya yang lagi sakit atau keluarganya yang lagi sakit diberi sehat wal afiat insyaallah. Dijauhkan dari semua penyakit, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kita berdoa bersama untuk semuanya. Semoga yang lagi seret rezekinya lancar rezekinya, yang lagi banyak hutangnya ngebet banget didoain, yang lagi banyak hutangnya lunas hutangnya, yang lagi jomblo cepat ketemu jodohnya. Kalau saya doa jomblo pasti ini banyak yang amin. Saya pengen tahu bener nggak sih banyak yang mau nikah di sini? Coba angkat tangannya. Yang benar mau nikah, yang tadi amin tuh, baik laki maupun perempuan, coba angkat tangannya. Ya Allah, yang angkat tangannya ya Allah. Ya Allah, yang angkat tangannya ya Allah. Saya doakan insya Allah. Ada yang angkat tangannya yang laki, ternyata nggak ada yang mau nikah. Ada nggak? Yang angkat tangannya ya Allah, mudah-mudahan tahun ini nikah ya Allah. Masya Allah. Yang nggak angkat tangannya ya Allah. Yang nggak ngangkat tangannya mudah-mudahan nyusul insya Allah. Kesian atau kalau nggak nikah-nikah. Saya doakan insya Allah mudah-mudahan. Memang efek corona ini masya Allah tabarakallah ya, rezeki jadi seret, betul. Nikah ditunda-tunda, betul. Ya Allah, mudah-mudahan hilang deh corona ini. Ya Allah, jauhkan Indramayu, khususnya Tegal Urung dan semuanya ya Rabb, Indonesia, dunia dari corona ini ya Allah. Udah nggak ada deh berkahnya Majelis Basyairul Khairat, nggak ada yang namanya corona. Amin. Kita doa untuk orang tua kita
yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah, dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Orang tua kita yang meninggal dunia, baik itu orang tua kandung ataupun kakek dan nenek kita, semoga kuburannya dijadikan kebun sorga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya, dipertemukan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan untuk anak-anak kita yang punya anak, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya istri, mudah-mudahan dapat istri yang soleha. Yang belum punya suami, mudah-mudahan dapat suami yang soleh. Kita doa pada Allah Ta'ala untuk keluarga besar kita, semoga dijaga oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah, diberi kenyamanan dalam kehidupannya oleh Allah. Kita berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, semoga dijaga oleh Allah, dilindungi dari balaknya Allah. Semoga semuanya mendapat ridha Allah, semoga semuanya bisa membahagiakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 5 bulan atau mungkin hampir 5 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan, setengah tahun majelis ini libur. Masya Allah, mudah-mudahan gak libur lagi ke depannya. 6 bulan gara-gara ada satu penyakit yang tersebar, tapi mudah-mudahan hilang, corona, yang mana gara-gara penyakit tersebut, adanya penyakit itu adalah salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti itu, kalau memang penyakit itu ada, berarti itu salah satu kehendak Allah Subhanahu, menginginkan di balik itu ada hikmahnya, menginginkan di balik itu ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Jadi nggak semena-mena penyakit itu ada gara-gara manusia, tapi tetap mesti ada takdir dari Allahnya. Allah menginginkan dari kita sesuatu, hadirin. Coba bayangkan, ada hikmah-hikmahnya juga tuh corona. Ya, suami sama istri yang kadang-kadang jarang kumpul, jadi kumpul sama anaknya semuanya. Yang lagi, masya Allah, tabarakallah, manusia ini dikasih tahu sama Allah Ta'ala, kamu suka nggak hadir majelis? Kalau ada majelis, sekarang saya tutup majelis, bagaimana isi hatimu saat nggak ada majelis-majelis itu? Bagaimana perasaan kita saat ditutup? Jumatan ditutup, ya, tapi insya Allah di sini nggak ditutup ya. Tapi kalau di sana-sana itu di Jakarta, di mana-mana, di kota-kota besar, Jumatan ditutup, majelis nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Sebetulnya Allah Ta'ala menginginkan sesuatu. Hei kamu yang saat ada majelis-majelis taklim, di situ banyak sekali rahmatku yang aku turunkan, di situ banyak sekali ketenangan yang aku berikan, di situ banyak sekali kebahagiaan yang aku timbulkan dalam hatimu saat menghadiri majelis. Kemudian saya tutup sekarang, katanya Allah. Bagaimana hatimu? Hati kita hampa. Subhanallah hadirin, sampai ada orang ya yang berkata kepada Habib Gures Baharun, dan orang tersebut notabene-nya bukan orang baik, orang yang nggak pernah hadir majelis. Ngomong apa? Katanya, ya Allah Habib, katanya, gara-gara corona ini orang itu di warung, kadang-kadang masih ada warung yang buka itu, kita kalau ngobrol biasanya katanya, kadang ada temen yang malam itu hadir majelis taklim, paginya itu ngomongin gini, tadi malam saya hadir majelis, ustadznya ngomong A, B, C, D, E. Saya tadi malam hadir majelis, ustadznya, habibnya, kiainya ngasih tahu
A, B, C. Itu walaupun saya nggak hadir, cuman dapat ceritanya aja. Itu hati ini rasa tenang kayak ada yang nyiramin gitu. Tapi saat majelis itu ndak ada gara-gara corona ini. Ceritanya orang itu ngeluh terus. Yang ngeluh ekonominya, yang ngeluh ininya, yang ngeluh itunya. Aduh, saya ini sumpek tambah sumpek katanya. Padahal nggak hadir majelis tuh. Cuman duduk di pagi hari sama yang malamnya hadir itu rasanya seperti adem katanya. Seperti hatinya ini disiramin katanya. Lah bagaimana dengan yang antum rasakan ini sekarang ini? Yang dari tadinya diajak sholawatan, yang dari tadinya diajak baca Ratibul Haddad, ada doa-doa di situ. Salah satu doanya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Salah satu doa yang dibaca tadi saat majelis ini, majelis Ratibul Haddad atau di majelis yang seperti biasanya, di situ ada doa yang paling ampuh untuk menghilangkan semua penyakit ini. Apa? Bismillahilladzi la yadurru. Dengan menyebut nama Allah yang mana tidak akan menjadi bahaya ketika bersamaan dengan disebutkan nama Allah, sesuatu apapun nggak mungkin ada bahayanya. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi baik di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pernah Sayyidina Khalid bin Walid diceritakan datang ke suatu daerah untuk berdakwah. Saat itu kata Sayyidina Khalid bin Walid, ayo kamu masuk Islam, selamat, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Kamu masuk Islam aja. Ya saya mau masuk Islam katanya mereka tadi ini. Tapi dengan syarat. Apa? Ini saya punya racun. Kalau kamu memang agamamu benar, kamu nggak bakal mudorot ini, nggak bakal bahaya buat kamu racun ini. Kalau saya minum racun itu, kata Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Kalau saya minum racun itu, kira-kira kalian mau beriman apa tidak? Kami semua akan beriman kalau kamu selamat dari racun ini. Mana racunnya, kata Sayyidina Khalid bin Walid? Diambil racunnya, diminum. Ini racunnya ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum. Ternyata beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Gak ada yang namanya racun itu mematikan. Sampai-sampai mereka ini semua yang kafir-kafir ini kaget lihatnya. Loh, kok iya bisa ini racun yang sangat mematikan ini gak bisa membunuh kamu ini, bagaimana? Akhirnya ya sudah, sesuai dengan perjanjian kita, kalian semua harus masuk Islam. Akhirnya mau gak mau mereka masuk Islam. Racun yang mematikan gara-gara Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, itu enggak jadi bunuh hadirin, apalagi corona. Makanya Al Habib Salim Asy-Syatiri ya, ada satu orang, salah satu muridnya, beliau bermimpi saat pertama-tamanya ada corona ini, beliau bermimpi apa? Seakan-akan ada yang menyebar, kayak ada yang kayak di pesawat gitu, kemudian ada yang menyebar virus gitu. Katanya Habib Salim, yang mau selamat dari virus ini baca Ratibul Haddad. Istiqomah baca Ratibul Haddad. Tapi bukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Setiap hari. Habib nggak ada majelisnya, baca di rumah masing-masing Ratibul Haddad. Habib 10 menit doang kalau kita baca dari awal sampai akhir, cuman 10 menit. Masa iya kita mikirin corona, kita ngeluh sana ngeluh sini, segala macamnya kita pikirkan, sumpek pusing, ya bisa berjam-jam cuman untuk dapat rahmatnya Allah 10 menit kita berat, nggak boleh. Kita baca
Ratibul haddad setiap harinya, terutama di saat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Antum kuatkan iman antum, betul-betul kuatkan iman antum bahwa betul-betul Allah akan menjaga kita. Cuman jangan dicoba, Habib saya mau minum racun. Hah? Kira-kira kuat nggak Habib, mampu nggak Habib nih racun? Bu, jangan main-main. Katanya Habib sih, kalau antum imannya betul-betul kuat sih, saya yakin. Tapi kalau antum kena corona sedikit udah ketakutan, antum sama rezeki masih sering mengeluh, antum kena sakit gigi, semua tetangga tahu semua kalau sakit gigi. Gimana mau ampuh bacaannya? Tapi kalau kita betul-betul bisa ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang tadi saya katakan, baca Ratibul Haddad, baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya. Kita istiqomahkan itu, insyaallah enggak ada apa-apa. Insyaallah kita semuanya selamat. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu efeknya itu ya. Jadi ada hikmahnya. Satu, kita dibuat sama Allah taala ya, tahu ayo sekarang ini loh. Berarti gimana Beb? Nah, sekarang alhamdulillah sudah kebuka nih majelis-majelis. Betul. Majelis-majelis sudah terbuka di mana-mana. Ayo sekarang hadiri. Istiqomahkan. Jadikan itu sebagai kebutuhan pokok. Bukan hanya makan nasi kebutuhan pokok kita, tapi kebutuhan pokok kita adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu kita dapatkan saat kita bisa menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Kita berzikir bersama, bersolawat kepada Nabi Muhammad bersama, mendengarkan pengajian arahan daripada para kiai, para habib, para ustadz, yang mana semuanya dapatnya dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua adalah pedoman hidup kita. Nah, maka daripada itu, melalui ceramah saya kali ini mengajak kepada semuanya, udah deh, kita udah tahu rasanya ya Allah, udah tahu rasanya nggak hadir majelis taklim. Ya, tadi orang yang nggak pernah hadir aja, cuman gara-gara hadir di pagi harinya, ngobrol sama temennya bisa merasakan rahmat itu. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini menghadirinya? Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah oleh Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ceramah saya kali ini juga saya ingin mengajak kepada semua untuk belajar menikmati yang namanya doa. Tadi kita kan asik ya, kita doa ini semoga kita diampuni oleh Allah, semuanya pada amin ya. Kita doa tadi itu juga supaya rezeki lancar, kita doakan orang tua, kita doakan anak, kita doakan istri, kita doakan saudara, kita doakan kaum muslimin, kita doakan kaum muslimat ya. Kita semuanya sekarang belajar doa. Kenapa Habib kok kita belajar doa? Dari dulu mah saya tahu Habib doa, cuman kadang-kadang kita tahu doa tapi kita belum menikmati doa itu. Kadang setiap selesai sholat, doa kita sebentar, betul. Habis sholat kira-kira doanya berapa jam Pak? Kan sering ya saya tanyakan seperti itu. Sebetulnya saya tanya ini supaya membangkitkan jiwa kita supaya suka doa. Ibu-ibu juga seperti itu. Kadang-kadang baik nangis itu kadang-kadang doa nangis itu kadang-kadang saya mah sering Beb. Apakah setiap selesai sholat? Apakah setiap selesai kita beribadah? Kadang-kadang punten-punten kita sholat minta maaf saya, kita sholat setelah sholat langsung bergerak ya, seakan-akan udah kelar deh, berangkat. Padahal di situ Allah Subhanahu wa ta'ala masih menginginkan dari kita untuk kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah.
Nah memang ketika sesuatu itu kita belum merasakan rasa manisnya, ketika sesuatu itu belum kita rasakan rasa nikmatnya, ya kita seakan-akan berbuat sesuatu yang nggak enak gitu. Makanya salah satu doa-doa daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang mungkin beliau ya mengambil dari guru-gurunya, beliau berdoa apa? Allahumma adzikni ladzah munajatik. Adzikni bisa adzikna ya. Adzikni itu ya Allah, buat saya ini merasakan kenikmatan di dalam bermunajah kepadamu ya Allah. Itu penting hadirin. Saat kita itu bermunajah kepada Allah, apa sih artinya munajah itu? Munajat itu berbincang-bincang dengan Allah, lagi ngobrol sama Gusti. Nah ini kadang-kadang kita belum merasakan rasa nikmatnya. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya munajat, ya seperti kita merasakan makanan yang kita nikmati. Orang Indramayu sukanya makan ikan. Ketika makan ikan berasa nikmat, kadang-kadang diimit-imit, jangan sampai habis nih. Atau mangga Indramayu, Masya Allah yang harum manis. Ya seperti orang-orangnya pada manis semuanya. Oh amin, mudah-mudahan laku deh yang manis-manis ya. Ini rasanya ini manis, jadi diimit-imit enaknya. Minum es di Indramayu siang-siang, jangan cepet habis, betul. Nikmat nih, seger gitu ya, seger nikmat. Jangan sampai habis. Begitu juga kita saat berdoa kepada Allah dan kita merasakan kenikmatan saat berdoa itu. Kita nggak kepingin cepat selesai. Ya? Kita terus ingin meminta kepada Allah. Nah, seakan-akan kita ini memang lagi berbincang-bincang dengan Allah. Makanya kalau doa itu hadirin, habis sholat itu, ya Allah, mbok 10 menit baik atau 5 menit, 5 menit itu udah kerasa banyak doa itu, betul? Doa itu sebutkan. Habib, apakah harus bahasa Arab? Enggak harus bahasa Arab. Enggak harus bahasa Arab kita berdoa setelah selesai sholat. Bukan di dalam sholat nggak boleh kecuali bahasa Arab. Ya, kalau mau doa di dalam sholat nggak pakai bahasa Arab. Beb, saya kepingin sujudnya lama, Beb. Gimana, Beb? Dalam hati baik, jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal sholatnya. Tapi kalau dalam hati sujud diem, mulutnya tidak gerak sama sekali, tapi hatinya ngomong, ya Allah ampuni hamba, ya Allah ridhoi hamba, ya Allah hambamu yang suka lupa ini, ya Allah maafkan ya Allah. Ya Allah keluarga hamba, di dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau diucapkan sujud, ya Allah ampuni dosa hamba, wah batal sholatnya, gak sah sholatnya. Kalau selesai sholat, no problem. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau bisa kita doa sesuai yang diajarkan sama Rasul. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita baca ayat kursi selesai sholat. Kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kita doa sama Allah. Ya Allah, curhat deh sama Allah. Nah curhat bukan buat diri sendiri, tapi curhat juga buat orang yang kita cintai. Kadang bapak-bapak kepingin anaknya soleh, betul? Ibu-ibu kepingin putrinya solehah, betul? Tapi ngedoainnya jarang-jarang. Saya sudah nasihati, Beb. Nasihat kita ini adalah usaha kita, kemampuan kita. Tapi kalau kemampuan Allah itu lebih dahsyat. Ketika kita pasrahkan kepada Gusti Allah, ya Allah, kita menasehati wajib, kita mengarahkan wajib, tapi yang lebih kuat adalah doanya kepada Gusti Allah. Apapun hadirin, apapun usaha kita juga seperti itu. Kita kerja sunnatullah, gak boleh pengangguran, gak boleh.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang mukmin yang kerja. Kerja gimana, Beb? Sunnatullah, jalannya Allah untuk mengais rezeki itu ya kerja. Dan Allah senang loh, cinta loh sama laki-laki yang suka kerja. Ya, kalau perempuan mah ya sebisanya aja, jangan terlalu. Kalau bisa seperti Sayyidah Khadijah, diwakilkan saja, ya. Bukan perempuan yang ikut dagang, perempuan tugasnya di dalam. Tapi zaman terakhir ini Masya Allah ini banyak perempuan yang kerja di luar. Nih, kalau bisa mah perempuan fitrahnya menjaga anak, karena dia adalah sekolah pertama buat anak-anaknya adalah ibu, ya. Tapi mukmin yang muhtarif Allah Ta'ala cinta kepadanya. Habib nggak setuju kalau ada perempuan kerja, ya no problem, asal nggak sampai berbuat sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Pernah juga saya ceramah masalah ini di sini, masalah itu di sini. Tapi yang afdol kayak Sayyidah Khadijah, ya, yang laki yang kerja permodalan aja ya, atau mungkin di rumah online itu mungkin bisa. Tapi kalau sampai lihat bangunan atau kerja bangunan, kerja parkir, wis ojo wis, biar laki-laki bae yang kerja. Kadang-kadang saya kesian ada perempuan yang megang apa namanya, ini apa, pom bensin. Waduh, sakno, ya. Sak mending perempuan itu di rumah menunggu jodohnya, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, dibantu dengan doa jadi kaya deh jodohnya, amin. Nah yang kayak gitu benar. Nah sesungguhnya Allah SWT itu cinta kepada laki-laki yang kerja. Sunnatullah seperti itu, nggak ada diem duduk, weh saya kepingin ya Allah langsung turun dari langit ya Allah, kepingin ya Allah. Ya Allah Ta'ala bukan mustahil untuk langsung memberi kita, bukan mustahil, tapi Allah Ta'ala menginginkan jalan kita untuk mendapatkan itu adalah dengan kita bekerja. Nah ketika bekerja tetap jangan diandalkan kerjaan kita ini, andalkan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu. Doa buat kerjaan kita, ya. Dalam apa? Dalam sakinah mawaddah warahmah, doa sama Allah. Kadang-kadang Beb, ya Allah, rasanya rumah tangga nih Beb pecah gitu ya. Pengen pecah ngurusin rumah tangga ini. Suami saya, yang suaminya istri saya, yang suami istri anak saya, yang anaknya bapak saya. Aduh, jelimet semuanya di situ, betul? Ruwet semua, padahal simple, kehidupannya itu simple. Yang buat ruwet ini ya manusianya sendiri. Kenapa? Mengandalkan diri sendiri, tapi tidak mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu. Allah hadirin, andalkan kekuatan Allah. Makanya Allah Ta'ala sudah mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus somad. Katakan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, dialah Allah, sebaik-baiknya sandaran itu Allah. As-somad, sandaran yang paling kuat itu Allah. Kita kalau mau kuat sandarannya Gusti Allah, baik dalam urusan rumah tangga kita, baik dalam urusan kerjaan kita, baik dalam urusan pendidikan anak-anak kita, baik dalam urusan mengurusi orang tua kita, baik dalam urusan bermasyarakat kita, baik dalam segala macam aspek urusan yang kita kerjakan, jadikan Allah sebagai sandaran, tempat kembali kita Allah. Makanya gimana caranya Allah Ta'ala menjadi sandaran kita? Nih, angkat tangannya, minta sama Allah. Setiap selesai sholat, doa sama Allah. Apalagi di malam hari, kalau bisa di malam hari bermunajat kepada Allah. Ya, di malam hari belum terbiasa, biasakan misalnya 10 menit sebelum adzan, nanti tambahi lagi 20 menit sebelum adzan, terus seperti itu, setengah jam sebelum. Kita kalau bangun setengah jam sebelum adzan, kemudian kita wudhu, kita sholat 2 rakaat, kita doa, sudah baik sekali itu. Apalagi kalau sejam, wah hebat sallallahu alaihi Muhammad, betul.
Jadi betul-betul, Beb, saya belum terbiasa. Ya udah, ba'da subuhnya jangan tidur, doa sama Allah, doa sama Allah Ta'ala. Beb, subuhnya ketiduran, habis sholat subuh tidur ngantuk sih Beb, ya duhanya di pagi harinya. Tapi ada kebaikan gitu loh. Ada muwasalatul a'mal, kata Habib Umar, ada amal yang dikerjakan terus menerus tapi mudah-mudahan meningkat gitu loh. Oh, nggak bisa bangun malam, setelah subuh doanya, habis sholat subuh masih ngantuk berat, ketiduran Beb, ya paginya doa. Setelah itu niat supaya setelah subuhnya nggak tidur. Setelah itu niat supaya sebelum subuhnya udah bangun. Nah seperti itu. Kalau kita sudah belajar untuk menjadikan Allah sebagai sandaran kita, dan Allah Ta'ala senang loh hadirin. Allah Ta'ala itu senang banget ketika kita ini bersandar kepadanya. Ya. Kalau kita kadang-kadang, saya mau tanya sama semuanya, ketika ada orang yang ngomong, Pak, nih butuh apa-apa ke saya, seneng nggak kita digituin? Wah, enak nih punya dekengan, betul? Enak punya dekengan, ada apa-apa tinggal kesini baik, ya, ntar dibantu, betul? Kita aja digituin sama manusia, udah bangga banget, udah seneng banget, apalagi yang ngomong presiden. Kamu, presiden kan ngomong gitu. Kamu kalau butuh apa-apa ke saya, jangan datang kepada yang lain. Kayak hantu sih. Misalnya kayak gitu. Kita udah seneng banget, bangga banget. Wah, presiden ngomong sama saya seperti itu, bupati ngomong seperti itu, seneng, gubernur seneng. Sebentar. Allah mengatakan, Allah yang memiliki jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Hambaku, kamu doa sama saya, minta sama saya, mohon sama saya, segala macam sudah. Apa yang kamu inginkan nih sama saya, katanya Allah, ud'uni astajib lakum. Aku akan ijabah doa-doa itu. Seneng gak kita digituin sama Allah? Tinggal perasaan seneng itu terus ditimbulkan dengan iman kepada Allah. Kita jangan sampai hanya seneng, ya Allah cek senengnya ya. Enggak. No. Dalam hati ditimbulkan benar-benar, saya akan meminta kepada Allah. Saya ngandalkan kekuatannya Allah. Dalam hati kita betul-betul Allah Jalla Jalaluh. Allah yang maha agung itu Allah, yang maha memberi itu Allah, yang maha mempermudah kesulitan itu Allah, yang mempunyai aturan semuanya ini Allah, yang mengatur rezeki kita Allah, yang mengatur umur kita Allah, yang memberi sehatul afiat kepada kita Allah. Saat kita iman kita betul-betul Allah, gak punya rasa sumpek kita hadirin. Musibahnya apa? Allah. Ya Allah, saya yakin ya Allah, dalam musibah ini ada hikmahnya ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu, yang mana mereka, siapa yang sabar itu Habib? Ya Allah telah menerangkan mereka yang ketika mendapat musibah mengatakan inna lillah, kami semua ini sesungguhnya kami semua adalah miliknya Allah. Harta kita hilang, jangankan harta, diri kita ini loh katanya Allah, saya ini loh, inna sesungguhnya kita, saya, istri saya, anak saya, abah umi saya, ya, kakak adik saya, harta saya yang saya miliki, jabatan yang mungkin dipandang orang dengannya kita bisa menjadi baik dan lain sebagainya, itu lillah, miliknya Allah. Ini kalau udah iman ini betul-betul kuat hadirin,
duitnya hilang 1.000 nggak kebingungan. Kadang-kadang kenapa sih contohkan 1.000, kadang-kadang hilang 10.000, perang di rumah. Mana duit bapak ini? Kayak yang hilang 10 miliar, kayak yang hilang itu 100 miliar. Yang kamu miliki berapapun kalau hilang, usah beb, nggak dicari beb, ya dicari tapi sambil sabar, ya dicari tapi nggak usah marah-marah sama orang, ya dicari tapi sebisanya, jangan terus dikaitkan, jangan terus ibadah. Allahu Akbar. Duit itu di mana itu? Ya ndak jelas semua kehidupan. Ya dicari, usaha, lapor polisi, tapi tetap inna lillah. Berarti ada tujuan baik nih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita sakit, innalil, bukan untuk orang meninggal aja innalillah ini, tapi untuk segala macam musibah. Kadang-kadang kita ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nunggu ada orang enggak, setiap ada musibah kita diingatkan sama Allah. Yang kasih kabar gembira orang-orang yang sabar ketika dapat musibah, mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Musibah apa aja? Musibah apa? Lah kalau kita sudah bisa seperti itu, hati kita sendiri itu tenang. Hati kita sendiri itu tidak susah, tidak sumpek, ya, tidak sampai efeknya itu kemana-mana. Kadang-kadang gara-gara sesuatu yang itu, apalagi duniawi, udah efeknya kemana-mana. Ibadahnya nggak fokus, ya. Kemudian sholatnya ndak khusyuk, ketemu orang cemberut terus, welek mukanya, ya, nggak pernah ada senyum-senyumnya, gitu. Ya, kayak siapa? Kayak sahabat Rasulullah, istrinya Abu Talha, hadirin, ya. Istrinya Abu Talha, istrinya Abu Talha ini suatu saat anaknya yang dicintainya meninggal dunia. Masih bayi, masih kecil, meninggal dunia. Suaminya belum pulang. Dia mikir, waduh, sebentar lagi suamiku pulang, ya. Ini kalau umumnya ibu-ibu ini langsung nangisnya berapa jam ini? Wah, berjam-jam, kadang-kadang 40 hari, 2 tahun masih kepikiran anaknya, tapi ibadahnya nggak dipikirin. Boleh web sedih, ya boleh. Rasulullah SAW saat anaknya meninggal dunia, Sayyidina Ibrahim nangis. Ya Rasulullah, loh sedih dah ya Rasulullah, loh ini rahmah, ini tangisan rahmat, ini tangisan rahmat, tapi tidak berefek macam-macam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sholatnya tetap khusyuk, doanya tetap kenceng Rasulullah, ya. Saat anak daripada Abu Talha meninggal di malam hari, istrinya mikir, ya Allah, ini Abu Talha mau datang, Abu Talha mau datang. Apa yang dilakukan? Dandan yang cantik, hadirin. Dandan beliau tadi ini, mandi, seger, segala macam dandan. Abu Talha, namanya laki-laki, melihat istrinya sudah, ya Masya Allah seperti itu, ya, capeknya langsung sudah Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya, doa langsung, ya langsung berbuat selayaknya suami istri. Di pagi harinya baru istrinya cerita, wahai suamiku, kalau ada orang titip barang sama kita, kemudian barangnya diambil, kita kasihkan enggak? Ya kita kasihkan, katanya Abu Talha. Ya sudah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita itu diambil sama Allah. Abu Talha bingung, ya mau sedih,
Mau gimana? Akhirnya cerita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan oleh istrinya itu. Semalam gini dan sudah meninggal tapi dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW langsung didoakan keberkahan untuk Abu Talha dan istrinya. Ya, itu loh sabar itu. Innalillahi, itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita enggak, apa yang kita miliki, yang kita cintai hilang. Ya mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan sama Allah. Mudah-mudahan dicintai ini dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah. Istri kita, anak kita, keluarga kita, semuanya insya Allah. Harapan kita baik kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi ini sebuah pelajaran, saat kita seperti itu, gimana? Allah jadikan Allah sebagai sandar. Dan yakini semuanya kita ini miliknya Allah. Agar apa? Agar kita tenang hadirin, agar kita bahagia. Enggak sedih beb, ya sedih, itu pasti sedih. Tapi jangan sampai kesedihan itu enggak khusyuk sholatnya. Jangan sampai kesedihan itu ke bawah ke macam-macam tadi yang saya katakan tadi. Kita belajar sesuatu namanya iman kepada Allah. Doa itu salah satu iman, bentuk iman kita kepada Allah. Habib, saya doa tapi enggak dikabul-kabul sama Allah. Ada enggak yang sudah seperti itu? Doa, kadang-kadang saya tanya, doanya udah berapa kali? Ya adalah seminggu beb. Seminggu pengen langsung dikabulin sama Allah. Ya, kadang-kadang kita harus berkaca. Sholat saya sudah khusyuk belum sih? Gitu. Dosa udah saya tinggalkan belum? Kok langsung mau diijabah? Makanya dikatakan oleh Habib Abdullah Baharun, min alamati husnudhanina billah Allah nangqati'u fil doa, ya. Atau kama qala beliau. Termasuk husnudzon kita kepada Allah itu kita nggak putus doa sampai Allah Ta'ala ijabah doa itu. Berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nabi Allah Adam alaihissalam doa supaya diampuni 200 tahun baru dikasih. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta doa supaya diberi keturunan sampai beliau tua baru dikasih. Sampai Nabi Ibrahim kaget, bener saya ini akan diberi keturunan sama Allah padahal saya sudah tua dan istri saya sudah tua, tetap bener dikasih sama Allah Subhanahu. Tugas kita berdoa, jangan mengomentari Gusti Allah. Kadang-kadang dicerita-ceritain, saya sudah doa tapi nggak dijabah-ijabah sama Allah. Allah Ta'ala dikomentarin. Kebanyakan komentarin Facebook kali ya, sama ngomentarin Instagram. Jadi Allah Ta'ala dikomentar, ngomong sama fulan, ya nggak dijabah-ijabah sama Allah Ta'ala. Kumaha ya caranya diijabah sama Allah? Caranya diijabah sama Allah, jangan putus berdoa. Terus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai Al-Imam Ali Al-Habsyi beliau berkata, ya nafsu illam tadfari la tajza'i. Nafsu, jiwa, kalau kamu belum dapat jangan la tajza'i, jangan sampai gusar hatimu, jangan sampai kamu ini seakan-akan sudah jaza itu sudah banyak jaza itu seperti banyak keluhan, sumpek yang dalam, itu namanya jaza, ya. Sumpek yang berat, la tajza'i. Bahkan dikatakan oleh beliau selanjutnya baitnya, fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullah matma'i. Mungkin Allah Ta'ala akhirkan doa tersebut agar belum diijabah sama Allah. Di situ ada kullah matma'i. Subhanallah, saya punya kejadian nyata hadirin. Ibu saya sendiri dan nenek saya sendiri. Jadi ibu sama nenek saya ini saat saya masih belajar di Indonesia, nyantri di pondoknya Habib Jamal Ba'agil di Kota Batu, ya, daftar haji, daftar dari tahun 2010, daftar haji gak gol, jadi TKW gak berangkat. Pokoknya kepingin haji ini gimana caranya, jadi TKW dicoba nggak bisa,
Haji plus dicoba enggak bisa. Ya Allah, doa terus, saya ini kepingin haji, kata umi saya ini, kata nenek saya yang barusan meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala jadikan kuburannya sebagai kuburan surga. Pokoknya umi katanya kalau ngomong sama anak itu, doakan nih umi, pokoknya sebelum meninggal kepingin haji dulu, umi kepingin menyempurnakan, katanya umi tadi ini. Akhirnya subhanallah, tahun demi tahun jadi TKW nggak jadi, haji plus nggak bisa wes, sampai pada tahun 2013 ya. Jadi doa tadi itu dari kapan itu? Baru sebelumnya 2010 baru ada uang, baru mau berusaha mencari jalan, sebelumnya udah doa sampai tahun 2013 anak yang ngomong sama abah saya, ngomong ke keluarga besar, bah ayo kalau mau haji lewat Yaman aja, Anis yang atur, insya Allah langsung daftar dan haji. Kakak-kakak pada marah semuanya, paman-paman, nggak mungkin lah Nis. Tak bilang syaratnya 3 bulan di Yaman. Setelah 3 bulan di Yaman baru berangkat haji. Berarti berapa bulan Nis? 4 bulan keluarnya, katanya bilang. Wah berat ini, mau haji nggak? Insya Allah tahun 2013 hadirin, saya berangkatkan ke Yaman itu, ibu saya, nenek saya, bibi saya, bibinya ibu saya, 4 perempuan semua, dan umurnya sudah di paruh baya, bahkan yang nenek sama adiknya nenek ini sudah tua-tua. Saya kasih visanya sebagai pelajar hadirin. Jadi tua-tua jadi pelajar. Wes yang penting berangkat haji. Wah saya sudah berusaha. Akhirnya saya doa di sama Allah Ta'ala, doa. Dan di saat itu subhanallah ada pengurangan kuota haji. Jadi antum kalau ingat tahun 2013 itu setiap negara dikurangi. Waktu itu awal pembangunan Masjidil sekarang kan sudah dibangun, sudah tambah gede. Nah itu awal pembangunannya, kuota itu dikurangi. Di tahun 2013 waktu haji itu lenggangnya, ini yang namanya Ka'bah, ini yang namanya dari Arafah ke Mina, biasanya itu perjalanan bis, kata teman-teman saya ya, lebih baik jalan kaki, lebih cepat nyampenya daripada perjalanan bis. Karena kalau bis itu keluar maghrib, nyampenya jam 12 malam, jam 1 malam, nyampe di Mina tadi itu. Gara-gara Allah Ta'ala akhirkan hajinya menjadi tahun 2013, itu yang namanya berangkat ke Yaman, ziarah ke datuk-datuknya semuanya dapat, silaturahmi keluarganya dapat. Nyampe di haji gampang, tawafnya di bawah terus, di tempatnya tawaf itu terus. Padahal kalau musim haji beneran yang ibaratnya tidak ada pengurangan kuota, masya Allah tabarakallah ya, terowongan Mina banyak yang mati, waktu itu enggak ada yang mati, semuanya lancar, langgeng, enak, tenang. Sampai saya ngomong, umi di atas aja mi tawafnya mi, biar takut di bawah, takut desak-desakan. Enggak pingin di bawah. Di bawah ternyata plong, banyak kosongnya. Saya langsung mikir, coba ini hajinya diijabah tahun 2010, belum tentu seenak sekarang. Tapi Allah Ta'ala kadang-kadang undur, dan undurnya Allah sesuai dengan waktu yang tepat. Allah Ta'ala akan memberi kita, mengijabahi apa yang kita doakan di waktu yang tepat untuk kita. Saya langsung mikir, coba kalau hajinya tahun 2010 belum tentu bisa seperti itu tenangnya, belum tentu bisa tawaf di dalam mataf, di dalam tempatnya Ka'bah tadi itu. Mungkin di lantai 2, mungkin harus pakai kursi roda. Ini enggak. Dari Arafah ke Mina yang aslinya dari maghrib ke jam 12 malam, jam 2 malam, berangkat maghrib jam 7:30, 8 sudah nyampe Mina. Saking longgarnya semuanya itu, kadang-kadang di akhir-akhirkan itu nikmat. Kalau tidak percaya tanyakan Habib Abdullah ini. Ini Habib Ab ini baru nikah 2 tahun yang lalu, betul? Untung nikahnya 2 tahun yang lalu. Dapatnya yang alhamdulillah. Tidak tahu Habib Jan ini kapan diijabah sama Allah Ta'ala. Masih banyak jomblo-jomblo di depan ini hadirin. Saya ini gergetan sama itu.
Saya doa-doa ya Allah ijabahan ya Allah. Ternyata belum dijabah-ijabah sama Allah. Habib apa alhamdulillah sudah diijabah. Ada yang mau? Ada yang mau yang di sini? Sebelum saya tutup dengan doa ini. Saya tawari lagi nih, yang mau jodoh ngangkat tangannya cepetan. 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 Angkatan. Sebelah mana? Sebelah sini. Saya doakan beneran ini malam ini. Ini pokoknya pintu doa ini. Malam ini malam doa. Malam ini malam munajat insya Allah. Saya tawari lagi yang di depan saya ini. Kecuali yang sudah nikah jangan angkat tangan. Yang kecil juga jangan angkat tangan. Saya boleh angkat tangan. Ya Allah, angkat semua tangannya hadirin. Angkat tangannya semua. Tangannya dua kayak gini. Ya Allah, setiap yang hadir ini ya Allah punya hajat ya Allah. Kabulkan hajatnya ya Rabb. Setiap yang angkat ya Allah, mereka sudah mengangkat tangan ya Allah. Pertanda memohon belas kasih-Mu ya Allah. Pertanda meminta kepadamu ya Allah. Jangan kau pulangkan mereka dengan tangan kosong ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka semuanya kabul hajatnya ya Rabb. Ya Allah, hajat yang mereka minta ya Rabb dengan kekayaan yang kau miliki tidak sebanding ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya. Ya Allah, Engkau maha lembut. Ya Allah, Engkau maha memberi. Ya Allah, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Ya Allah, Engkau maha berbelas kasih. Ya Allah, tangan yang sudah ngangkat ini ya Rabb memohon kepadamu ya Allah, dan permohonannya kecil ya Rabb dibanding kekuasaanmu, dibanding kepemilikanmu, dibanding kekayaanmu, dibanding keagunganmu. Ya Allah, berikan semuanya ya Rabb. Yang menjadi keinginan mereka kabulkan ya Allah. Yang menjadi kebutuhan mereka penuhi ya Allah. Yang menjadikan mereka sumpek hilangkan ya Allah. Yang menjadikan mereka sedih hilangkan ya Allah. Bahagiakan kita semua ya Rabb. Senangkan kita semua ya Allah. Berbelas kasihlah kepada kita semua ya Allah. Dan Kau telah berfirman ya Rabb bahwa belas kasih-Mu mendahului kemarahan-Mu. Kami ingin belas kasih-Mu ya Rabb. Kami ingin belas kasih-Mu ya Rabb. Ya Rabb, setiap hati yang hadir punya keinginan ya Rabb. Sebutkan hadirin, sebutkan hajatnya hadirin. Semuanya sebutkan hajatnya masing-masing. Ya Allah, Allahus Samad, Engkau telah berfirman bahwa Engkau adalah sebaik-baiknya sandaran ya Rabb. Engkau adalah sekuat-kuatnya sandaran ya Allah. Kami bersandar kepadamu ya Rabb. Kami memohon kepadamu ya Rabb. Ya Allah, Engkau cinta dengan hamba-Mu yang kembali kepadamu ya Allah. Engkau telah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Kami sekarang semuanya bertobat kepadamu ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya man biyadika malakutu kulli syai'. Ya Allah, yang semua ada di dalam genggaman-Mu ya Rabb. Jagat raya ada di dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang beriman kepada Nabi-Mu. Kami adalah hamba-Mu yang cinta kepada kekasih-Mu Sayyiduna Muhammad. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang mengakui bahwa kami adalah hamba yang lemah. Kami hamba yang suka lalai. Kami hamba yang sering lupa. Kami hamba yang sering banyak salah. Kami hamba yang sering banyak dosa. Ya Allah, lisan kami masih sering berbohong. Telinga kami masih mendengarkan yang tidak-tidak. Mata kami masih suka melihat yang diharamkan oleh Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, tangan kami masih suka kami mendolimi orang.
Kaki kami masih suka melangkah kepada tempat yang enggak Kau ridhoi ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya man gulta, Engkau yang berkata ya Allah, bahwa Engkau cinta dengan orang yang taubat, maka kami taubat kepadamu. Tubna ilallah. Katakan semua, tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Tubna ilallah. Fatub alaina ya Tawwab. Ya Allah, hati kami terkadang masih belum tergerak ya Rabb untuk merasakan nikmatnya menyebut namamu. Ya Allah, kami takut hati kami masih tertidur ya Allah. Bahkan kami takut hati kami mati ya Allah. Hidupkan hati kami ya Hayy. Ahyi qulubana ya Hayy. Ahyi qulubana ya Hayyu ya Qayyum. Hidupkan hati kami wahai yang maha hidup. Hidupkan hati kami wahai yang maha hidup. Bersihkan hati kami sehingga kami bisa merasakan nikmatnya meminta kepadamu ya Allah. Sehingga kami bisa merasakan nikmatnya bermunajat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Mu'ti la tubti, ya Mu'ti la tubti, ya Mu'ti la tubti. Wahai yang maha memberi, wahai yang maha memberi, jangan diperlambat lagi ya Allah. Ya Allah, kami takut iman kami goyah ya Rabb. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami takut ya Rabb setan menggerogoti kami lewat dunia. Kami takut setan menggerogoti kami agar kami berpecah belah. Kami takut setan terus menggerogoti rumah tangga kami. Kami takut ya Allah setan terus menggoda anak-anak kami. Ya Mu'ti la tubti. Wahai yang maha memberi, jangan diperlambat lagi ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Kabulkan ya Rabb. Kabulkan ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami takut banyak yang melakukan zina ya Rabb. Kami takut banyak orang yang melakukan yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dunia menghalangi mereka untuk berjodoh ya Rabb. Lancarkan rezekinya ya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah. Beri pekerjaan yang halal ya Rabb. Beri pekerjaan yang halal ya Rabb. Beri pekerjaan yang halal ya Rabb. Selamatkan iman kami ya Allah. Selamatkan kami dari godaan nafsu dan setan ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Malam ini malam munajat kami padamu ya Allah. Malam ini kami memohon padamu ya Allah. 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 Berkah guru-guru kami ya Allah. Berkah guru-guru kami ya Allah. Kucurkan rahmat pada kami ya Allah. Berkah guru-guru kami ya Allah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Shatiri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shahab. Semua awliya tarim ya Allah. Ya ahlat tarim wa ahlaha. Ya ahlat tarim wa ahlaha. Ya ahlat tarim wa ahlaha. Ya ahlat darak adrikna ya Allah. Adrikna ya Rabb. Adrikna ya Allah. Adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Faqih al-Muqaddam. Adrikna ya Sayyidina Saqqaful Ula. Adrikna ya Sultanul Mala. Adrikna ya Fakhrul Wujud. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Adrikna ya Haddad al-Qulub. Adrikna ya Allah. Ya Allah.
Jadikan kami tidak kembali kepada maksiat lagi ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, biha ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.